Malam, Bapak dan akan mempresentasikan mengenai pekerjaan saya yang mana membahas tentang pembangunan jalan tol Semarang Solo. Pembangunan jalan tol Semarang Solo ini sendiri merupakan salah satu program pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mana termasuk dalam perencanaan pengembangan jalan tol Trans Jawa yang membentang sepanjang jalur utama Pulau Jawa mulai dari Merak sampai Banyuwangi. Lalu untuk jalan tol Semarang Solo ini sendiri melewati 6 daerah atau kota seperti Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, dan juga Kota Semarang. Untuk proses pembangunannya sendiri ini meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, konstruksi, dan juga pengoperasian yang direncanakan memiliki panjang sepanjang 75,70 km yang memerlukan lahan seluas 804,4 hektar. Yang mana pembangunan jalan tol ini itu dimulai tahun 2011 dan diselesaikan tahun 2018. Untuk sistem pendanaannya sendiri, ini melakukan kontrak BOT, Build Operate Transfer, yang mana diatur dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Semarang Solo nomor 269 PPJT garis miring 12 garis miring MN garis miring 2006 yang mana menyatakan bahwa PT Transmarga Jawa Tengah itu memperoleh hak pengelolaan jalan tol Semarang Solo dari pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol oleh Departemen Pekerjaan Umum selama masa konsesinya itu 45 tahun. Setelah masa konsesinya berlangsung selesai seperti itu, pengoperasian jalan tol ini akan diserahkan kepada pemerintah. Untuk skema pendanaannya sendiri ini menggunakan skema solid karena proyek ini diinisiasi oleh pemerintah dan juga untuk tahapannya sendiri sudah jelas dan runtut dari tahap perencanaan sampai tahap pengoperasian. Untuk PT Transmarga Jateng itu sendiri merupakan perusahaan patungan antara PT Jasa Marga sebagai BUMN dan juga PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah sebagai BUMD, yang mana besar sahamnya itu 60% untuk PT Jasa Marga dan juga 40% untuk PT Sarana Pembangunan Jateng. Lalu untuk total pendanaannya sendiri ini ada 6,1 triliun untuk biaya investasi, 2,4 triliun untuk biaya konstruksi dan juga sekitar 800 miliar itu untuk biaya pengadaan tanah. Lalu untuk sumber pendanaannya sendiri, itu dari APBN ada sebesar 1,9 triliun, ini dikhususkan untuk biaya pengadaan lahan saja. Lalu dari PT Jasa Marga sebagai pemilik saham mayoritas juga menyumbangkan dana. Dan yang terakhir ada pinjaman bank, itu sekitar 4,7 triliun, yang mana berasal dari BNI, BRI, Bank Mandiri, dan juga Bank Jateng. Nah, untuk peran dari pihak yang terkait, di sini ada pemerintah dan juga PT Transmarga Jateng itu sendiri, yang mana pemerintah itu berperan untuk pengadaan lahan dan juga pengawasan, sementara PT Transmarga Jateng itu bertanggung jawab atas proses pembangunan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, konstruksi, pengoperasian, dan juga pemeliharaan. Lalu untuk pembangunan jalan tol Semarang Solo itu sendiri itu dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dari Semarang Bawen dan tahap kedua itu ruas Bawen sampai Solo. Yang mana ini semuanya sudah beroperasi di tahun 2018. Dari beberapa seksi tadi sebelumnya itu ada pembangunan jembatan, ada di seksi 1, seksi 2, seksi 3, dan juga seksi 4, yang mana dapat dilihat pada layar berikut. Untuk valuasi ekonominya, dalam jalan tol Semarang Solo ini menggunakan metode biaya perjalanan atau travel cost method, yang mana berarti metode penilaian yang menggunakan besaran nilai yang dikeluarkan dalam perjalanan oleh pengguna untuk mencapai suatu tujuannya ingin pergi kemana seperti itu ya. Untuk biayanya sendiri yang dimaksudkan di sini itu dikeluarkan sesuai dengan tarif tol, yang mana di tarif tol itu sendiri akan digunakan untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan jalan tol. Nah, untuk penentuan dari tarif tol itu sendiri dihitung berdasarkan dengan kemampuan membayar pengguna, kelayakan investasi, dan juga biaya operasional. Lalu di sini ada beberapa manfaat dari pembangunan jalan tol Semarang Solo. Yang pertama itu adalah menyerap 100.000 tenaga kerja dengan metode evaluasi dampak produksi, karena dengan adanya penyerapan tenaga kerja ini diharapkan
akan menambah jumlah lapangan pekerjaan baru di sekitar masyarakat. Lalu yang kedua, ada mengurangi kemacetan dalam kota menggunakan metode respondosis karena dengan berkurangnya kemacetan dalam kondisi ini akan membantu akan membantu menurunkan tingkat polusi udara. Lalu manfaat yang ketiga itu ada hemat bahan bakar, manfaat keempat ada mempersingkat waktu perjalanan, dan manfaat kelima ada memperlancar distribusi barang dan jasa, yang mana ketiga manfaat ini itu digunakan metode valuasi biaya perjalanan, karena dengan adanya jalan tol Semarang-Solo ini diharapkan dapat membantu perjalanan dari Semarang sampai Solo atau sebaliknya itu dapat lebih singkat sehingga segala proses distribusi khususnya itu dapat berjalan dengan baik dan juga lebih lancar. Untuk manfaat tidak langsungnya, itu yang pertama meningkatkan kualitas lingkungan karena berkurangnya emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan. Untuk metodenya menggunakan respondosis karena dengan adanya pengurangan emisi karbon tadi yang dihasilkan dari kendaraan yang sebelumnya itu menyebabkan kemacetan, itu dengan adanya jalan tol ini akan berkurang sehingga dapat mempengaruhi kualitas lingkungan, khususnya lingkungan di sekitar dari jalan tol itu sendiri. Lalu yang manfaat kedua itu ada meningkatkan pertumbuhan penduduk dengan metode properti karena dengan adanya jalan tol ini masyarakat melakukan perpindahan sehingga banyak masyarakat pendatang baru ke area-area yang dekat dengan jalan tol ini. Nah, manfaat tidak langsung ketiga itu meningkatkan perekonomian wilayah yang dilalui, termasuk juga di sektor pariwisata setempat. Yang mana digunakan metode biaya perjalanan karena dengan lebih cepatnya proses distribusi barang dan jasa itu akan mempengaruhi perekonomian daerah dan juga di sektor pariwisatanya itu sendiri itu dapat menjadi penyumbang peningkatan perekonomian daerah tersebut. Untuk biaya pembangunan jalan tol itu sendiri dibagi menjadi dua, ada biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Yang mana untuk biaya langsungnya itu ada biaya konstruksi yang meliputi biaya pekerja, biaya material, dan juga biaya peralatan. Lalu ada biaya inventaris. Untuk biaya tidak langsung itu sendiri ada biaya pengadaan tanah, biaya ganti rugi, biaya perbaikan, dan juga biaya relokasi. Lalu di sini ada proses pengadaan tanah dari pembangunan Jalan Tol Semarang Solo yang dimulai itu sejak 9 Agustus 2005 setelah disetujui penetapan lokasi pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 620 garis miring 13 garis miring 2005 tertanggal 9 Agustus 2005 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Semarang Solo. Yang mana tahapannya dari proses pengadaan tanah yang pertama, Direktur Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum itu mengajukan surat permohonan penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Semarang Solo kepada Gubernur Jawa Tengah. Lalu yang kedua, setelah Gubernur Jawa Tengah itu menerima, Gubernur memerintahkan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah untuk mengadakan rapat koordinasi dengan Ketua Bapeda Provinsi Jawa Tengah, yang mana tujuannya untuk membahas mengenai peruntukan tanah. Lalu setelah adanya koordinasi tersebut akan mengeluarkan suatu keputusan Gubernur. Lalu tahap ketiga itu melakukan pembentukan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh pemerintah daerah masing-masing. Lalu selanjutnya membentuk tim penilai harga tanah. Selanjutnya musyawarah penetapan besaran ganti rugi. Lalu dilanjut dengan pengeluaran keputusan besaran ganti rugi. Selanjutnya ada sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak. Lalu dilakukan pembayaran. Lalu selanjutnya pelepasan dan juga penyerahan hak atas tanah. Lalu saya akan membahas mengenai resiko pembangunan jalan tol Semarang-Solo. Yang pertama ada pengadaan lahan yang disebabkan oleh adanya penolakan warga karena terdapat fasilitas umum pada lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol, yang mana permasalahan ini akan diselesaikan dengan cara relokasi fasilitas umum. Lalu ada sebab kedua yaitu penolakan harga oleh warga, yang mana yang mana warga ini menginginkan 40% harga dari harga yang sudah ditawarkan. Nah, untuk menyelesaikannya akan dilakukan pengukuran ulang pada luas tanah dan akan dilakukan penentuan harga ulang dengan cara musyawarah. Lalu untuk penyebab yang ketiga, itu ada ketidaklengkapan dokumen kepemilikan lahan yang mana akan menyebabkan sengketa kepemilikan lahan antar masyarakat.
Yang terakhir itu ada pemanfaatan lahan hutan penggaron seluas 22,2 hektar, yang mana akan diselesaikan dengan adanya lahan kompensasi seluas 2 kali lipatnya, yaitu 44,4 hektar. Untuk dampak dari resiko ini sendiri itu sangat besar dengan probabilitas kemungkinan kecil. Untuk metode evaluasi yang digunakan yaitu metode dampak produksi karena berkaitan dengan kegiatan ganti rugi atas lahan yang digunakan. Lalu resiko kedua ada banjir, yang mana ini disebabkan oleh berkurangnya area resapan air dan diselesaikan dengan cara pembuatan tanggul, ganti rugi fasilitas yang rusak, pembuatan sumur resapan. Untuk pembuatan sumur resapan sendiri ini diadakan sebanyak 2.581 dengan analisa itu dapat mengurangi dampak sebesar 45,42% untuk menanggulangi debit banjir. Nah, untuk dampak dari resiko ini itu besar, probabilitasnya kemungkinan besar. Untuk metode yang digunakan itu metode biaya pengganti untuk kegiatan pembuatan tanggul dan juga ganti rugi, karena dari pembangunan jalan tol ini menyebabkan permasalahan baru. Lalu untuk pembuatan sumur resapan sendiri itu menggunakan metode pengeluaran preventif karena pengadaan tersebut itu sebagai upaya pencegahan dari terjadinya bencana banjir. Resiko yang selanjutnya ada terputusnya akses warga dan juga tanah longsor yang disebabkan oleh pemangkasan bukit. Untuk penyelesaiannya, ini ada dibuatnya JPO atau jembatan penyeberangan orang yang sebelumnya sudah saya sampaikan di slide yang tadi. Ada beberapa jembatan pada setiap seksinya itu. Lalu untuk tanah longsor itu sendiri akan diselesaikan dengan cara ganti rugi fasilitas yang rusak. Tanah longsor itu terjadi di ruas Salatiga Kartasura dan juga ruas Ungaran Bawen. Untuk dampaknya sendiri, sedang probabilitas jarang untuk terputusnya akses, sedangkan untuk tanah longsor itu dampaknya sedang probabilitas kemungkinan kecil. Untuk metode evaluasi yang digunakan itu ganti rugi, termasuk metode biaya pengganti karena dari pembangunan jalan tol ini menyebabkan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Lalu untuk pembuatan JPU sendiri menggunakan metode pengeluaran preventif karena pengadaan tersebut sebagai upaya pencegahan atas kesulitan masyarakat dalam mengakses jalan. Selanjutnya adalah resiko jalan ambles yang disebabkan karena bangunan jalan tol Semarang Solo ini terdapat beberapa titik yang pas pada daerah patahan. Seperti ada di ruas Semarang Ungaran, STA 5+500 dan juga STA 5700 dan ruas Ungaran Bawen. Nah, itu dilakukan dengan cara dilakukan penyelesaian dengan cara perbaikan jalan, penambahan borpel, dan juga penurunan level beban badan jalan dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya jalan ambles lagi. Untuk dampaknya sendiri itu besar, probabilitas kemungkinan kecil. Untuk metode evaluasi yang digunakan itu ada metode dampak produksi karena berkaitan dengan ganti rugi atas lahan yang telah digunakan untuk pembangunan. Lalu selanjutnya ada resiko kecelakaan kerja yang disebabkan karena adanya kelalaian pekerja, diselesaikan dengan cara menjelaskan safety induction pada pekerja. Untuk dampaknya sedang, probabilitas jarang. Metode yang digunakan itu adalah metode pengeluaran preventif sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja pada saat tahap pekerjaan. Lalu ada resiko yang terakhir, ini ada kekurangan persediaan material yang disebabkan karena adanya kenaikan harga material, akan diselesaikan dengan cara mencari lokasi sumber material yang lebih dekat, eskalasi biaya, dan juga memonitor persediaan material. Metode yang digunakan ini ada metode pengeluaran preventif yang mana sebagai upaya pencegahan terjadinya kekurangan material pada saat pengerjaan pembangunan. Untuk dampaknya sendiri besar, probabilitasnya jarang. Lalu ini ada matriks resiko yang mana dapat dilihat pada layar di sini. Itu untuk resiko yang paling tinggi ada pada resiko pengadaan lahan. Lalu di bawahnya ada resiko banjir, di bawahnya lagi ada jalan ambles, lalu di bawahnya kekurangan material, di bawah kekurangan material ada tanah longsor, dan resiko yang paling kecil itu tentang terputusnya akses dan juga kecelakaan kerja.
Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah mendengarkan. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam.